Buat lo yang Apple fanboy, buat lo yang benar-benar update banget lah sama bergadget-gadgetan, gue yakin lo udah nonton lah yang versi iPhone 14 maupun 14 Pro. Cuman yang di video kali ini, gue nggak ngebahas versi 14-nya itu ampas lah ya, nggak guna gue nggak tertarik. Yang gue bahas di sini adalah yang versi 14 Pro maupun yang versi Pro Max ya. Parah sih. Ini dibandingkan seri 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, ini paling buat gue speechless. Karena mereka ngerubah bentuk tuh kayak minor aja dengan seri sebelumnya. Cuman dari interface, user interface ini beda banget. Parah. Nah, ini kalau dari bentuk ya dari belakang sama aja ya. Sama aja kayak iPhone 13 Pro ataupun Pro Max. Nah, yang bakal gue bahas dari segi kamera dulu nih. Ini langsung menonjolkan kamera-kamera soalnya di video Apple keroak ini ya kan. Emang goks ini si Apple nih. Nah di sini kita dikasih lihat bahwa mereka lagi mengilustrasikan ngerekam video pakai iPhone. Oh, apakah bagus? Memang bagus men. Jujur, tapi di sini ada kelemahan ya. Ini tuh kamera HP yang waktu saat video launching iPhone 13 Pro pun mereka ya menggembar-gemborkan buat film action lagi direkam pakai 13 Pro ya kan. Terus buat film pakai iPhone 13 Pro dalam keadaan low light, super low light. Memang benar kenyataannya HP ini tuh 13 Pro ini bagus loh like ya. Cuman perlu diingat ini tuh kamera HP gitu, kamera HP. Dan kalau lu ngelihat setup film mereka itu lightingnya, pokoknya pencahayaannya, tata kanan kirinya semua itu udah di setup untuk film ya, untuk sebuah dokumentasi film, untuk pembuatan film, video klip, whatever apalah itu. Dan kalau lu beli HP begini, iPhone 13 ataupun 14 dan lu nge-record dan bisa jadiin film, nggak semua frame itu bagus. Nih gue kasih contoh deh. Ini gue ngerekam pakai seri 13 dan ini bagus banget. Parah, bagusnya parah. Ini peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Ini gue ngerekam pakai cahaya rumah gue aja ya. Kayak nggak ada cahaya tambahan sama sekali, benar-benar literally sama lah ya. Gue pakai lampu kalau nggak salah yang 11 watt. Ini yang nggak terlalu terang dan lu bisa lihat ini gue record pakai seri 13 hasilnya cukup terang itu di 30 fps. Nah kalau di 60 fps bagus banget, emang ada sedikit penurunan performa untuk low light-nya tapi ini 60 fps men, jadi lu bisa lebih ke sinematikan lah. Cuman di sini kalau lu lihat kagak ada kurangnya sama sekali ya, sama sekali tidak ada kurangnya kamera iPhone 13 Pro ini. Kenapa ini gue bahas? Karena ini tuh selalu terjadi di seri 12 Pro sebelumnya, seri 11 Pro sebelumnya, seri iPhone XS sebelumnya, sama aja. Jadi meskipun upgrade tetap ada keluhan karena ini kamera HP. Jadi gue di sini kasih tahu minusnya. Nah, ketika di setup ke lensa lebar dan ya low light pula dan 60 fps pula, ini bakal banyak noise. Kenapa? Apakah ini jelek? No. Ini kamera HP, lu bisa lihat tuh noise-nya parah ya kan tuh. Banyak banget noise-nya di low light-nya. Parah. Tapi ini wajar karena ini di setup lensa lebar di sebuah kamera HP. Tapi untuk masalah apakah upgrade untuk kamera lensa lebarnya bang dari seri yang pertama boba-bobaan? Iya, upgrade. Jadi kalau gue pakai lensa lebar di seri iPhone 11 Pro, ya kan, iPhone lensa lebar pertama di iPhone, itu kalau dibandingkan dengan seri 13 Pro yang sekarang, itu udah beda jauh banget upgrade ya untuk low light ya. Tapi tetap aja itu kamera HP men. Nah untuk kamera biasanya nih gue coba rekam pakai iPhone 13 Pro, lo bisa lihat ini enak banget gitu. Dan ini bisa diterima banget buat kamera vlogging. But really? Lu ngevlog tanpa lensa lebar, ya itu kurang asik men. Memang beberapa frame kalau lu pakai lensa biasa ya itu oke, ya fine aja. Cuman kalau lu ngevlog full gitu semuanya nggak ada lensa lebarnya kayak kurang hidup gitu vlog lu ya. Jadi menurut gue sebuah kamera HP tetaplah kamera HP, itu kekurangan yang menurut gue nggak bisa dibantahkan sih. Nah sekarang ngomongin soal display, ini mereka tuh gembar-gembor banget soal display. Ini yang gue suka dibandingkan kameranya. Wah parah sih, parah, Kemungkinan gue bakal memuja kamera iPhone ya, bakal memuja-muja banget mungkin di seri iPhone 16 atau 17 kali ya. Karena pasti ada low light yang noise gimana gitu. Nah untuk display gue no comment masalah yang poninya hilang lah, yang sekarang ada titik-titik lah di layar yang gue nggak ngubris itu, karena gue yakin kalau lo nontonin konten lain di channel lain pasti ngebahas itu.
Yang gue bahas di sini adalah peningkatan performa layar ya. Start dulu. Bukannya layar iPhone itu udah bagus, Bang? Udah bagus parah. Cuman di sini kan model iPhone seri 13 Pro, model iPhone seri 14 Pro itu udah makin hardcore banget ya kan. Jadi kayak biasanya dulu tuh iPhone waktu launching iPhone 2G itu nggak di setup buat ngegame. Sekarang udah di setup buat ngegame. Sekarang udah baru lu lihat video launchingnya aja tadi. Itu mereka udah kasih lihat ini loh, gue buat video klip direkam pakai iPhone 13 Pro, pakai iPhone 14 Pro, pakai iPhone 12 Pro, kayak gitu sekarang. Makanya mereka kasih peningkatan performa layar. Contohnya, ya lu bisa lihat sendiri nih layar OLED dengan IPS iPhone-nya itu udah beda jauh banget. Nah kalau dilihat dari spek to speknya dari data, ini seri 14 Pro ini gue bodo amat lah ya sama ukuran. Ini 6,1 inch menurut gue udah ideal banget, udah ideal parah buat tangan gue. Ya gue nggak tahu sih kalau tangan lu nyaman atau tidak. Dan di sini pasti lu banyak bilang, layar peningkatannya, wah pikselnya sama masih 2000-an sekian, 2000-an sekian, terus PPI-nya juga sama, nggak ada peningkatan. Men itu nggak perlu. Untuk PPI yang ada di 13 Pro aja itu udah bagus banget. Gue nggak bisa komplain tuh layar udah mending parah. Jadi kayak mau ditingkatin kayak gimana lagi. Dan sini Apple ngasih peningkatan di nits ya. Jadi brightness-nya ini hampir 2 kali lipat lebih terang daripada seri iPhone 13 Pro. Sedangkan iPhone 13 Pro itu layarnya terang banget. Anjir, jadi menurut gue ini HP bisa dipakai nguli siang-siang, layarnya nggak silau men. Dan lu bayangin ini benar-benar kepake buat orang yang ngerekam outdooran segala, buat orang yang benar-benar orang lapangan, ngetik-ketik tanpa takut silau. Ini nitsnya parah 2000. Gila. Makanya mungkin kalau orang ngelihat layarnya kayak B aja ya, PPI-nya masih sama di 460. Enggak men, enggak. Gue kasih sedikit gambaran deh. Ini iPhone 6 ya, ini iPhone 6. Ini HP jadul parah, gue yakin lu pada belum lahir nih HP udah ada. Ini iPhone 6, coba deh brightness-nya lu fullin, background putih, itu mata lu tuh silau. Dan parahnya, iPhone 14 Pro itu nitsnya 2000, sedangkan iPhone 6 ini nitsnya cuma 500. Berarti kalkulasinya layar iPhone 6 ini dikali 4 kali lebih terang daripada full brightness-nya layar iPhone 6. Coba lu fullin brightness iPhone 6 lu. Kalau masih punya background putih lu penuhin tuh. Lu bayangin aja 4 kali lipat lebih terang dari itu. Dan itu silau banget. Dan gue yakin layar iPhone 14 Pro malam-malam kalau lu background putih polosan atau background kuning itu udah bisa jadi lampu motor. Tinggal lu lengketin aja di batok motor. Anjir, parah sih. Jadi menurut gue performa peningkatan layar ini bagus. Cuman ada minus ya. Balik lagi. Judul video ini kan minusnya. Kita cari minus ya. Kemungkinan besar bakal terjadi setelah setahun 2 tahun pemakaian layar iPhone 14 Pro banyak shadow. Kalau menurut gue ya, tapi semoga aja Apple udah pikir jauh ke situ. Nah, sekarang ngomongin soal perfoto-fotoan. Untuk foto per foto-fotoan gue nggak bisa komplain sama sekali. Untuk minus di seri ini, di momen ini, di bagian ini, bagian foto memfoto, gue yakin mereka tuh risetnya gede-gedean. Jadi kayak gue nggak bisa menyimpulkan sih, gue nggak bisa membayangkan minusnya di mana. Mereka aja udah kasih lihat nih sensor ya, udah smart sensor parah. Gue ngeliatnya kayak anjir parah gitu, kayak greget gue. Jadi gue nggak bisa menyimpulkan kalau masalah kamera ini, kamera performance-nya gue harus megang langsung. Tapi kalau buat video, buat lensa lebar ya, buat video rekam gelap-gelapan, gue berani taruhan masih ada low light. Di saat low light masih ada noise gitu. Jadi menurut gue overall kamera iPhone 14 Pro ini parahnya itu 48 megapiksel. Jadi lu bisa setup ke poster kayak gini. Dan gue yakin ini bakal jadi bakal jadi standar kamera ke depannya. Udah nggak ada lagi, udah nggak zaman lagi tuh 12 megapikselan, semua udah 48. Gue seneng parah. Makanya untuk 48 megapiksel ini gue masih no comment dulu, no complain dulu, karena gue belum pernah ngerasain iPhone di 48 megapiksel, baru 12 megapiksel aja ya kan. Ibaratnya ini kayak batu loncatan setelah bersekian purnama dari iPhone 6 ke 12 yang peningkatan dari 6 megapiksel, dari 8 megapiksel maksud gue ke 12 megapiksel, dan baru kali ini terrealisasikan. Parah ya. Nah, gue yakin mendiang Steve Jobs tuh seneng lega gitu. Akhirnya cicit gue mengembangkan iPhone megapikselnya ditingkatin. Nah, sekarang nih fitur yang gue suka banget nih. Jadi kalau kita lagi kesesat di hutan ya kan tuh, ini kalau ini di gurun ya, kalau di Indo di hutan lah ya. Ada fitur satelit. Jadi tinggal telepon emergency dan bantuan bisa langsung datang, karena nggak ada sinyal tetap bisa
nelpon darurat. Tapi sayang, kasihan sih. Ini minusnya nih, minus ketiga iPhone 14 Pro nih. Nih ya, kalau udah bisa telepon satelit buat telepon darurat, kasihan. Kasihan apa minusnya? Jin itu nggak punya kerjaan, udah nggak bisa bikin orang hilang, kasihan. Soalnya pendaki-pendaki itu udah bisa telepon SOS ya kan. Minusnya kasihan si Jin jadi nggak punya kerjaan buat ngumpetin orang di gunung ya kan. Dan kalau masalah fitur yang satu ini, gue nggak tahu sih ya kalau nge-crash gini. Cuman balik lagi ya. Menurut gue ini adalah sebuah fitur yang masih gimmick sih. Buat gue secara personal ya. Dan ini sebenarnya kalau masalah kayak gini-ginian tuh, ini nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak perlu ditambah-tambahin. It's nothing problem, we can do it. Maksud gue kayak, anjir gue ngomong apa sih? Kayak lu ngasih sensor apa gitu biar bisa mendetek kayak gini tuh nggak perlu. HP standar pun bisa, tinggal dimainin software ya. Jadi menurut gue itu masih gimmick. Gue harus pegang sendiri iPhone 14 Pro-nya, nanti gue coba bongkar masalah sensor-sensorannya. Gue penasaran sih asli. Dan ya overall menurut gue ini adalah sebuah iPhone yang menurut gue masih 50% perfect, 50% gimmick karena gue belum megang secara langsung. Jadi menurut lu gimana kekurangan yang gue sebutin ini? Kalau ada yang kurang langsung lu tambahin juga di kolom komentar.